Oke, hari ini akan update lagi untuk kalender dividen, di mana berita terbaru untuk pembagian dividen. Ada dua emiten lagi di sektor energi yang sudah mengumumkan pembagian dividennya, yaitu yang pertama Wins dan yang kedua BSSR. Nah, ini melengkapi kalender dividen kemarin yang sudah saya mulai, di mana ada 3 emiten yang membagikan dividen, yaitu emiten CNMA, DVLA, dan juga SIDO. Oke, langsung saja kita mulai dari emiten yang pertama, Wins ya. Terpantau di sini untuk Wins dari data dividen yang diberikan, dividen per share-nya ada di Rp8, kemudian cum-date-nya 5 November. Jadi nanti di hari Selasa ya, Selasa minggu depan untuk batasan bagi Anda yang masih mau masuk untuk di Wins ini. Kemudian ex-date-nya di 6 November 2024 dan untuk pembayarannya ada di 21 November 2024. Mari kita lihat untuk statistik unggulan dari Wins ini, apakah di harga sekarang ini masih cukup menarik untuk dikoleksi. Karena kalau kita melihat di sini dari net income-nya, dia sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 3-nya, di mana terpantau untuk kuartal 3 ini memang secara Q-on-Q-nya mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan kuartal year on year-nya, terpantau di sini dia naik 100% lebih. Untuk kuartal 3 ini ada pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan kuartal 3 di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita melihat untuk EPS-nya, di sini terpantau untuk annualize Wins ini di tahun 2024 91, sedangkan di tahun 2023 hanya 23. Artinya ini meningkat juga ya, meningkat 200% lebih meningkatnya. Jadi sebenarnya Wins ini jadi satu kesempatan yang menarik ya, untuk mungkin Anda memantau lebih jauh lagi apakah memang ini merupakan suatu hal yang baik untuk Wins, karena secara kinerjanya mengalami pertumbuhan. Karena kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir ini ya, dari tahun 2021 untuk EPS-nya dia hanya 0,60. 2022 dia mulai membaik jadi 3,97. Sedangkan di tahun 2023 dia jadi 23,61, dan di tahun 2024 secara annualize-nya dia sudah capai 91. Artinya ini terus mengalami peningkatan di 4 tahun terakhir ini. Coba kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Ya, untuk 5 tahun memang dia sudah naik ya, lumayan tinggi, 334%. Oke, kita lihat lagi untuk valuasi. Nah, valuasi secara PE ratio sekarang Wins ada di 6,15. Sedangkan untuk price to book value ada di 1,04. Dan EV to EBITDA-nya ada di angka 3,71. Di harga sekarang ini, kita cocokkan dengan price band-nya ya. Kita melihat di sini, kita ambil untuk 5 tahun untuk PE band-nya. Memang dia sedikit di bawah dari standar deviasinya, dimana kalau untuk mean PE atau rata-rata deviasinya ada di 38,3, sedangkan sekarang sudah ada di 6,83. Kalau kita cek dari PBV-nya ya, terpantau di sini memang secara PBV justru dia sudah ada di harga yang lumayan mahal, karena rata-ratanya ada di 0,53 dan sekarang sudah di 1,04, karena memang kita sudah pantau tadi dari harganya 3 tahun terakhir Wins sudah naik 300% lebih. Oke, kita kembali ke statistik unggulannya. Kita akan melihat untuk solvabilitas Wins cukup bagus, baik dari current ratio maupun quick ratio ada di 3,02 dan 3,05. Ini cukup bagus ya, karena biasanya kan standarnya ini 1 ya, di atas 1 saja sudah cukup bagus. Nah, ini ada di atas 3, ini tandanya sangat bagus lah kemampuan Wins dalam melunasi utang jangka pendek. Dengan debt to equity ratio dia hanya 13%. Ya, ini juga bagus. Kalau kita lihat dari return on asset-nya sekarang ada di 10,62 untuk TTM-nya, return on equity-nya 15%, gross profit 26,95%, operating profit ini lumayan tinggi ya, 97,79%, dan net profitnya mencapai 25,98%. Ini menandakan kinerja yang tadi sudah kita pantau ya, pertumbuhannya di net income-nya.
Oke, kalau kita memang ini menarik ya. Yang menarik juga ini tentang dividennya. Dari data yang ada di sini belum ada histori, nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk balance sheet-nya. Cash-nya sekarang ada di 446 miliar dengan aset ada di 3,5 triliun. Kemudian kita lihat juga untuk total liabilitasnya ada di 638. Utang jangka pendeknya ada di 130 miliar, utang jangka panjangnya 183 miliar, dan untuk ekuitasnya ada di 2,3 triliun. Nah, coba kita lihat ya, sebenarnya kan dari balance sheet-nya ini dia cukup sehat ya, namun coba kita lihat untuk pembagian dividennya. Oke, kita lihat di sini untuk pembagian dividen dari data yang diberikan Stockbit. Di sini ternyata Wins ini baru 2 kali membagikan dividen ya. Sejak di IPO, yaitu di bulan Juli 2012 dan sekarang 5 November 2024. Artinya ini sudah 12 tahun barulah kemudian Wins membagikan dividen. Nah, ini memang bagian dari saat dimana Wins secara kinerja makin membaik di 4 tahun terakhir ini, dan ya berharap saja kalau memang Anda yakin Wins ke depan akan rutin membagikan dividen, ya tentu ini bisa Anda pantau melalui kinerjanya ya. Selama kinerjanya ya minimal stabil dari pendapatan sekarang ini yang kalau di-annualize-kan ada di 398 miliar. Ya kalau dia di rata-rata 300-an miliar pendapatannya dalam 1 tahun, ya kemungkinan besar dia akan rutin untuk membagikan dividen. Nah, untuk market cap sekarang Wins ada di 2,44 triliun. Oke, teman-teman, mari kita lihat untuk emiten yang kedua, BSSR. Nah, ini termasuk salah satu raja dari dividen ya. Tentu para dividen investor sangat-sangat memburu saham ini, dan tiba-tiba BSSR ini mengumumkan akan membagikan dividen ya. Kalau kita lihat di sini dari data yang diberikan untuk dividen yang dibagikan di sini masih dalam bentuk USD 0,01 dengan cum date-nya ada di 5 November. Kemudian ex-date-nya 6 November, dan untuk tanggal pembayarannya di tanggal 21 November. 0,01, coba kita hitung. Kalau kita hitung ya, untuk dolar sekarang ada di 15.743, kita kali dengan 0,01. Maka bisa Anda lihat di sini untuk dividen per share-nya ada di 157,43 dengan DPS-nya ada di 157,43, kemudian Anda membeli di harga sekarang ini ada di 4.650, maka untuk dividen interim yang dibagikan oleh BSSR sekarang ini Anda mendapat 3,38%. Sebenarnya ini merupakan dividen yang menarik ya, karena ini ingat loh, ini dividen interim ya. Kita akan cek memang apakah di tahun 2024 ini secara kinerja BSSR itu cukup bagus. Kalau bagus maka pasti untuk dividen finalnya bisa jadi itu akan cukup bagus, dan kita tahu BSSR ini rutin ya membagikan dividen, bahkan bisa 2, 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun, tergantung dengan ya kebijakan dari manajemen yang sudah diakui memang mereka fokus pada pembagian dividen. Nah, bisa Anda lihat sendiri untuk di tahun 2024 ini BSSR sudah 3 kali membagikan dividen, bulan Januari, bulan Juli, dan bulan November. Kalau kita lihat untuk tahun 2023 BSSR 2 kali membagikan dividen. Di tahun 2022 BSSR membagikan dividen itu 4 kali ya, mulai dari bulan Januari, bulan Mei, bulan September, dan bulan Desember. Jadi 3 tahun terakhir ini BSSR ini rutin ya membagikan dividen dengan 2 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Makanya memang BSSR ini ya jadi incaran lah oleh para dividen investor, yang kalau kita lihat dari profilnya, untuk jumlah pemegang sahamnya di bulan terakhir mengalami peningkatan dari 17.378 menjadi 18.114. Oke, kita masuk ke statistik unggulannya untuk kita lihat apakah tahun 2024 ini dia cukup bagus. Dari data yang ada, BSSR baru memberikan laporan sampai di kuartal 2, artinya kuartal 3-nya belum rilis ya. Dengan catatan di sini kita lihat kalau disetahunkan justru dia mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya untuk net income hanya di 2,5 triliun,
Di 2024 dia sudah di 2,6 triliun. Ini annualized ya, dengan catatan pembagian dividennya yang stabil. Tentu ini masih sangat menarik. Nah, kalau kita cek dari market cap-nya sekarang BSSR di 12,1 triliun. Sedangkan kalau kita lihat dari valuasinya, di mana untuk PE ratio-nya ada di angka 4,62. Price to book value memang di 2,77. Kemudian di EV to EBITDA-nya 2,90 ya. Oke, kita coba lihat ya dari solvabilitasnya. Dari solvabilitas terpantau baik current maupun quick ratio, BSSR cukup bagus karena di angka di atas 1 ya. Sedangkan untuk debt to equity ratio, perbandingan antara utang dan ekuitasnya, terpantau di sini BSSR hanya memiliki utang jika dibandingkan dengan ekuitasnya hanya 2%. Sedangkan kalau kita lihat dari profitability, BSSR juga cukup bagus dengan return on assetnya mencapai 29%, return on equity-nya 50%. Ya, dengan gross profit di 34%, operating profit 20%, dan net profit margin mencapai 15,87%. Ini menandakan perusahaan yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat juga dari balance sheet-nya, terpantau sekarang BSSR ada cash-nya di 1,6 triliun, dengan asetnya 7,4 triliun, liabilitasnya ada di 3 triliun, sedangkan kalau kita lihat dari total utangnya ada di 69 miliar, dengan ekuitasnya ada di 4,3 triliun. Oke, coba kita lihat untuk nya 5 tahun terakhir ini, terpantau dia masih ada di harga wajarnya ya. Karena untuk min PBV-nya, min PE standar deviasinya ada di 6,02 dan sekarang ada di 5,46, artinya ya sedikit lah di bawah dari harga wajarnya. Nah, kalau kita lihat dari PBV-nya, terpantau di sini memang dia sudah sedikit di atas ya, atau sudah di atas dari harga wajarnya, atau rata-rata dari PBV standar deviasinya, di mana rata-ratanya ada di 2,26, sedangkan sekarang sudah di 2,76. Jadi teman-teman, untuk BSSR ini ya tinggal Anda lah yang melakukan analisa gimana, apakah masih menarik dengan mungkin potensi pertumbuhan yang masih ada. Ya tentu Anda harus memperhitungkan lah, jika memang niat Anda untuk berinvestasi jangka panjang, melihat pertumbuhan BSSR juga masih cukup stabil ya. Untuk dividen investing, saham ini masih cukup bagus, termasuk di harga sekarang ini. Oke, itu sebagian dari data 2 emiten yang akan membagikan dividen, dan untuk update kalender dividen selanjutnya nanti akan terus berusaha untuk diupdate. Tetap semangat berinvestasi, tetap bijak, dan salam IHSG Investor, harus selalu gembira.